Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan keimanan dan keislaman terhadap kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat. Insya Allah sampailah kepada kita pengikut beliau akhir zaman. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya buat guna memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampul Bapak Dr. HM Budi Jatmiko. Di sini saya akan menjelaskan kembali, memaparkan kembali materi-materi yang telah disampaikan beliau terhadap kami, yang berjudul Ma'rifatullah. Ma'rifatullah melalui Al-Quran. Kata Ma'rifatullah asal kata dari Arafa, yaitu artinya adalah untuk mengenal Allah. Jadi Ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah, upaya manusia untuk mendekatkan kepada Allah. Ibnu Qasim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi pula ketaatan kita kepada Allah, dan semakin dekat sekali juga manusia mendekat kepada Allah. Ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal dan hati. Jika tidak, maka akan menuju ke jalan kesesatan. Kita contohkan kepada kaum Quraisy. Mereka tidak mengimani kejadian mengimani Isra Miraj, yang mana Rasulullah diangkat oleh Allah ke langit ketujuh, karena mereka hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan hati mengimani Rasul yang diperjalankan oleh Allah. Karena kalau hanya dengan logika, maka mustahil Rasulullah berjalan dalam waktu 1 malam menuju Sidratul Muntaha. Salah satu cara kita mengenal Allah adalah dengan ilmu pengetahuan, mempelajari kejadian di alam sebagai tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, serasa berkata, "Ya Tuhan kami, tidak Engkau menciptakan manusia, semua sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Al-Imran 190-191. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah ada di darat dan di laut sebagai makhluk hidup ciptaan Allah. Di antaranya adalah hasil komoditas perikanan yang ada di lautan. Ternyata Allah singgung dalam Al-Quran sebagai makanan yang halal dan lezat. Manusia bahkan dikuatkan oleh hadis Rasulullah bahwa semua bangkai di lautan itu halal dimakan meskipun tanpa ada proses penyembelihan seperti di daratan. Nah, Ma'rifatullah untuk mengenal Allah. Nah, untuk penyebab penghalang mengenal Allah, di sini ada secara garis besar terdapat 2 hal yang menyebabkan manusia terhalang dalam pengenalan Allah, yaitu yang pertama adalah morodus syahwat, yaitu syahwat yang berkaitan dengan penyakit hati yang berupa nafsu dan kesenangan dan perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua adalah morodus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan akal dan logika.
Nah, di sini adalah mardu syahwat. Di antaranya adalah berbuat yang menjauhkan kita dari Allah adalah sikap fasik. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah dan larangannya dengan cara berpaling dengan berbuat kemaksiatan dan senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, orang-orang seperti ini hanya memikirkan dunianya saja, sedangkan di kehidupan akhirat tidak dipikirkan. Mereka seperti ini lupa akan adanya Allah, tetapi orang fasik ini mengetahui nama yang hak, mana yang batil. Yang kedua adalah kesombongan. Kesombongan ini adalah sifat yang memang menjauhkan manusia dari pendekatan kepada Allah. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang selalu ingkar dan selalu membantah ayat-ayat Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min 40-35. Allah berfirman di dalam surat tersebut yang artinya adalah orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat tanpa alasan yang sampai kepada mereka amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati mereka dari kebenaran. Yang ketiga adalah kejoliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang jolim, orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah dan telah pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasulullah. Namun mereka selalu mengingkari, tidak mempercayai adanya Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat adalah kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura dan orang yang mengingkari ayat-ayat Allah seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Ya, banyak melakukan perbuatan maksiat. Orang-orang ini yang selalu berbuat dosa dan maksiat, orangnya akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir adalah penyimpangan, di mana orang-orang tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak berkomitmen melaksanakan tuntutan, bahkan mereka mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. Nah, di sini ada upaya juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, supaya keimanan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah selalu mengusahakan diri kita menjadi orang-orang yang baik, selalu soleh kepada sesama, berbuat baik sesama manusia juga. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Kita selalu rajin mendirikan sholat, fardu maupun sunnahnya. Yang ketiga adalah sering membaca Al-Quran. Nah, dalam sering membaca Al-Quran juga kita itu akan memupuk keimanan dan bertambahnya keimanan kita. Yang kelima, selalu menjadikan pribadi yang bersyukur. Yang keenam adalah selalu ingat akan kematian dan tidak tergiur oleh dengan dunia. Yang ketujuh adalah selalu berzikir dan menjalankan ibadah sunnah. Yang kedelapan, banyaklah bersedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mensucikan diri. Nah, itulah upaya-upaya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, yang selalu dekat dengan Allah dan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman maupun agama Islam. Nah, mudah-mudahan demikianlah video dari saya. Mudah-mudahan dari pemaparan pengulangan materi yang telah disampaikan oleh dosen kita mengambil hikmah atau pelajaran-pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.